Ya, pertama ini kan paguyuban mantan lurah sepuh, istilahnya lurah sepuh se-Kabupaten Sragen. Sebetulnya paguyuban ini sudah berpuluh-puluh tahun. Awal daripada saya juga mantan lurah sepuh, maka daripada itu terjadinya kemarin pada tahun 2020 pilkada itu saya ngawali sowan silaturahim ke seluruh lurah sepuh di Kabupaten Sragen. Ternyata terbukti menjadikan saya sebagai wakil bupati, Mbak Yuni sebagai bupati. Maka daripada itu berketepatan pertemuan di Gunung Kemukus ini adalah punya niat baik. Pertama, mengkampanyekan pariwisata Gunung Kemukus yang biayanya sudah tidak sedikit lagi, penjenengan sekalian sudah tahu. Di sisi lain ya menambah PAD. Ini bayar, bukan ini lurah sepuh wakil bupati terus tidak bayar karcis, tidak. Ini adalah bayar. Di sisi lain menggeliatkan perekonomian di lingkungan. Saya mempertanggungjawabkan kepada lurah sepuh keberhasilan saya terhadap Mbak Yuni. Pertama, ya sudah seluruhnya tahulah keberhasilan di Kabupaten Sragen. Selain itu, masalah infrastruktur jalan, alhamdulillah walaupun masih tersisa, sudah ada peningkatan 4%. Sekarang tinggal 12% yang masih kurang, istilahnya layak dilalui tapi sudah mengalami kerusakan. Dikarenakan apa? Jabatan saya dan Mbak Yuni masih sebetulnya sampai 2026, 2004 ini sudah harus sistemnya harus berhenti. Itu saya harus mempertanggungjawabkan kepada teman-teman mantan lurah se-Kabupaten Sragen itu. Sudah saya sampaikan prestasi-prestasi administrasi dan sebagainya, saya pun malah tidak bisa menyebutkan satu persatu, banyak sekali. Datanya di Kominfo ada. Selain itu, kita bersama menghadapi adalah pesta demokrasi pilkada serentak yang notabene-nya kalau tidak keliru se-Indonesia 545 serentak itu. Maka daripada itu kelihatannya Jawa Tengah dan khususnya Sragen masih situasinya belum ada kepastian. Saya sendiri pembukaan des pilkada di PKB dari 1 Juni sampai 30 Juni sampai tanggal 15 itu sebetulnya saya sudah tidak siap daftar. Ya, tapi sudah didahului calon-calon bupati yang sudah mendaftarkan di PKB. Maka daripada itu saya berpikir berbangga hati. Saya mengawali wakil bupati, ternyata periode saya habis, muncul bupati-bupati yang mencalonkan diri di PKB. Sehubungan saya ya juga keluarga besar PKB, Nahdiyin, dan teman-teman mantan kepala desa. Kisaran tanggal 15 dan sebagainya saya digeruduk, istilahnya di pendopo wakil. Kenapa Pak Panjenengan, apa ada punya kesalahan, apa karena proses hukum dan sebagainya? Panjenengan sudah ditunggu-tunggu teman-teman kok tidak daftar? Apakah panjenengan beban mental, takut dan sebagainya? Kalau perlu nanti kita rame-rame yang daftarkan adalah teman-teman lurah sepuh se-Kabupaten Sragen. Nah, dengan adanya dorongan itu, saya memberanikan diri daftar di PKB, tapi hanya wakil. Ya saya introspeksi kok. Biaya pilkada bupati itu tidak sedikit. Dengan kemampuan saya terbatas,
Saya sudah pernah biaya wakil bupati, ukuran saya mampunya hanya wakil bupati, saya mendaftar wakil bupati. Sampai detik hari ini, saya dulu tidak daftar saja rekomnya sudah turun. Masalahnya saya kader PKB. Nah ini saya juga daftar, tapi sampai detik ini boro-boro saya dapat penugasan perintah, apalagi rekom sampai detik ini ya belum ada. Maka daripada itu saya lapor kepada berketepatan paguyuban Lurah Sepuh ini, saya melaporkan kepada teman-teman Lurah Sepuh kondisinya seperti itu. Kalau penjenengan buru saya, apakah sudah didekati dengan calon-calon bupati yang banyak sekali? Ya. Sampai sekarang belum. Malah belum, Pak. Ya? Malah belum. Ini nyata. Mungkin orang bertanya-tanya, lah jenengan dengan Mas Bowo terus kegiatan bareng itu Pak dan sebagainya. Sampai sekarang terus terang saja saya calon wakil bupati. Kalau tidak diajak oleh calon bupati, apakah saya harus menawar-nawarkan diri? Tertentu saya belum memberanikan diri. Jadi sampai sekarang ternyata seluruhnya itu belum ada bergerak sama sekali terhadap Mbah Roto. Ya, Mbah Roto. Intinya pertemuan pada hari ini mendorong Mbah Roto untuk kembali maju di pilkada ya Mbah, untuk mantan-mantan lurah itu. Nah, mengharapkan Mbah Roto untuk manggung lagi di pilkada. Ya, itu terbukti ya kemarin tanggal 15-16 kisaran Juni itu sudah seluruhnya mendobrak di pendopo wakil supaya saya harus maju. Nah ini kan saya melaporkan, saya dengan harapan mantan daripada kepala desa, kalau nantinya saya harus maju dan insya Allah jadi, saya kan harus tahu diri. Lain dengan kemarin, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aspirasi teman-teman mantan kepala desa se-Kabupaten Sragen. Maka daripada itu, kalau saya tidak bisa memperjuangkan daripada aspirasi teman-teman mantan kepala desa, lebih baik saya tidak maju. Ada berapa Pak yang hadir hari ini Pak? Anggotanya mungkin Pak? Saya tadi kan ya membawa kaos dengan harapan saya kan pamitan ya membantu mewakili Mbak Yuni. Itu kaos yang ada tertulis Suroto, belakangnya dulure Mbah Roto. Nah ini memang ya dulur semua. Ini nyatanya itu. Dengan harapan kalau nanti terjadinya Mbah Roto ternyata kan ya tidak laku, saya mempertahankan eksistensinya saya sebagai mantan kepala desa. Berharap mobil kada itu ya usaha khusus sana semari minta restu, minta dukungan dan sebagainya. Tetap harus ada komitmen. Mantan kepala desa harus dihormati, dihargai. Bukan hanya untuk among tamu dan masalah nganten, tapi pemikiran dan sebagainya untuk membangun desanya masing-masing itu benar-benar bisa terwujud. Pak, kenapa alasan dengan waktu terus orang yang kontak lagi untuk menyalonkan wakil itu ada apa Pak? Padahal kan dari survei jenengan masih 3 besar saat ini. Dikarenakan ya saya beban mental. Masalahnya kemampuan saya hanya wakil. Yang daftarkan di PKB kan penjenengan Werso. Ya. Banyak bupatinya. Siapa yang punya partai tidak bangga punya calon wakil dan bupati, mestinya pilihannya kan ya di bupati. Saya kan beban mental. Nah kalau memang ada dorongan dari bawah ternyata kok teman-teman Lurah Sepuh seluruhnya mendorong, jangan takut dengan adanya partai, jangan takut dengan adanya kelompok agama apa saja. Dulur-dulur mantan kepala desa Sragen banyak sekali. Pak insya Allah mampu untuk mendorong penjenengan jadi hanya wakil. Pak, ada dorongan dari Lurah Sepuh ini apa juga anjuran sudah komunikasi lain dengan mungkin tokoh-tokoh calon lain gitu atau dengan partai lain mungkin? Kalau terus terang saja dengan saya di ASN ibaratnya dengan Pak Sekda, asisten, staf ahli itu saya sudah ngumpulkan ya menyampaikan aspirasi saya lah. Sragen bukan hanya milik wakil bupati, tapi milik penjenengan sekalian selaku ASN yang di garis depan. Maka daripada itu kalau saya laku, mestinya kan harus komitmen dengan bupati yang mengajak saya. Harapannya apa?
wakil bupati itu benar-benar tidak hanya tupoksi hanya mewakili saja, minimal bisa mengangkat aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat yang sifatnya ya membantu kesuksesan di dalam pilkada itu sendiri.